PT KB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh. Disajikan oleh Procold, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Dan Kalpanax, obat penyakit kulit yang ampuh khasiatnya. Diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasih. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Untuk apa diteruskan? Supaya kau cepat mampus, kadal belang. Pertarungan tangan kosong hanya buang-buang waktu. Bagiku hanyalah sekedar basa-basi belaka. Jadi lebih baik langsung kita mengadu jiwa dengan mempergunakan ilmu kadijayaan. Boleh, aku hari ini. Keluarkanlah ilmu kau yang tadi. Ilmu nyanyian setan. Nyanyian setan? Iya. Bukankah kau bisa memanggil teman-teman kau, makhluk-makhluk halus, untuk menyanyi? Ya? Bangsa. Enak sekali nyanyian siluman ini. Suara makhluk halus yang keras dan mengerikan itu, oleh dia dianggap nyanyian siluman yang merdu. Orang gila. Dia malah menari-nari, mengikuti suara dan irama tertawa pasukan makhluk halus. Ada Angdi. Teman-temanku, pasukan makhluk halus. Siluman merah roboh. Paman siluman merah. Paman siluman merah. Paman tewas. Dia mati dimakan ilmunya sendiri. Kau hebat siluman biru. Orang lain bisa mati atau jadi gila, diganggu oleh suara tawa puluhan makhluk halus. Tapi kau bisa membalikkannya menjadi serangan balik yang ampuh, senjata makan tuan. Ya, ilmu seperti itu, ilmu yang jahat. Memanggil roh jahat dari makhluk halus adalah perbuatan yang jahat. Jadi, dia harus menerima akibatnya. Dimakan ilmunya sendiri. Perkataanmu benar. Tapi pamanku tidak pernah mempergunakannya untuk kejahatan, melainkan untuk menumpas kejahatan. Apapun namanya, ilmu seperti itu tetap jahat. Kau berkata untuk menutupi kejahatanmu sendiri. Apa maksudmu? Sebenarnya yang jadi penjahat itu kau sendiri, bukan? Kau melindungi Lasmini yang telah berbuat jahat, menculik ibuku. Itu adalah perbuatan jahat. Dan kau membela dia, berarti kau penjahat. Itu urusanku. Lalu, kau mau apa? Baiklah, kau harus menerima hukumannya. Mundur. Paman Amburadul. Belum saatnya aku maju ke medan perang. Biar aku yang mematahkan batang leher manusia buruk itu. Baik, Paman. Kau punya nama siluman biru. Sini kau. Ini manusia atau raksasa? Tinggi, besar, seluruh tubuhnya berbulu. Paman Amburadul marah. Langsung saja dia menyerang. Caranya bertarung menyeramkan. Kedua tangannya menjulur-julur, mau menangkap lawan. Persis dengan seorang raksasa yang berkelahi melawan manusia kecil. Tapi siluman biru itu sangat lincah. Dia berlompatan ke sana kemari, menghindari
Amburadul. Dia bisa bergerak dengan cepat dan lincah. Karena gerakan Paman Amburadul sangat lamban, sesuai dengan ukuran tubuhnya yang mirip dengan raksasa. Iya, Paman Amburadul badannya kaku, langkah kakinya berat, kedua tangannya juga kaku, membuat semua gerakannya jadi lamban. Siluman biru dibanting ke tanah, keras sekali, terkapar, tidak bangun-bangun lagi. Wah, bukan main. Caranya Paman Amburadul bertarung mengerikan. Mana lagi jago istana demit? Keluar! Sabar raksasa. Akan aku panggil giliran selanjutnya. Dia juga raksasa seperti kamu. Gong! Gila, jago istana demit yang muncul itu sama dengan Paman Amburadul ya? Sinting. Badannya seimbang dengan Paman Amburadul. Tinggi dan besar juga berbulu. Kudawang! Ya, Pangeran Samanta. Hari ini kau punya lawan yang sama dengan kau. Sama-sama raksasa. Si Amburadul itu? Ya, barusan dia membunuh siluman biru. Beres. Aku balaskan kematiannya. Ayo cepat. Itu lawanmu, si Amburadul. Mereka saling tubruk, terus berguling-gulingan di tanah. Gila. Dua raksasa itu saling cekik, saling piting, saling gencet, menggeram-geram seperti dua ekor binatang purbakala berkelahi. Paman Amburadul dan si Gudawang terus berkutat, berpelukan dengan erat, berguling-guling di tanah, menggelinding ke sana kemari, menggilas apa saja yang ada. Pohon-pohon tumbang, tanah terbongkar, bagaikan huru hara. Nah, sekarang mereka berdiri. Tapi tetap berkutat, tidak melepaskan cengkraman. Berhenti! Iya, mereka berhenti berguling-guling, saling tindih. Sekarang mereka berdiri dan sudah melepaskan cengkraman masing-masing. Mereka berdiri saling berhadapan. Mau apa mereka? Kedua-duanya mundur ke belakang beberapa langkah dan merunduk-runduk seperti banteng yang mau menyeruduk. Iya, mereka mau mengadu kekuatan, mau saling tubruk. Tapi sekarang dengan mempergunakan ilmu kadikjayaan. Mereka saling tubruk. Lalu dua-duanya terbanting dan terkapar di atas tanah. Celaka, Paman Amburadul tewas. Oh, Kakang Bentar, Kakang Bentar, Paman Amburadul, dia. Rupanya hari ini hari terakhir bagi Paman Amburadul membimbing kita. Kini dia telah gugur. Selamat jalan, Paman. Kau kasar dan mengerikan. Tapi kau seorang paman guru yang bijaksana. Selamat jalan, Paman Amburadul. Aku yang menang. Berdebah, si Gudawang masih hidup. Aku kira dia juga mati, sebab sama-sama terkapar. Aku cuma pingsan. Berdebah. Mundur semua. Paman setan gundul. Sekarang giliran aku yang maju. Jangan, Paman. Kenapa? Badan Paman kecil dan pendek. Si Gudawang itu tinggi dan besar sekali, seperti raksasa. Aku tidak pernah merasa takut.
Sekalipun musuhku 10 kali lebih besar dari raksasa. Tapi Paman. Tidak ada tetapi. Tapi apa? Aku dan semua paman-pamanmu sudah bersumpah untuk mempertaruhkan nyawa untuk membebaskan Pramita, istrinya Brahma. Jadi kalian diam saja. Semua ini urusan kami. Ya, baiklah Paman. Terima kasih atas bakti Paman. Hei raksasa busuk. Sekarang lawan aku. Kau yang busuk. Melawan kau tidak akan aku menjadi kenyang. Kau terlalu kecil. Tepat. Aku setan gundul dari sungai Bolenang. Tidak pernah takut pada orang. Meskipun kau mirip raksasa. Bagiku tak lebih dari seekor gajah bengkak atau badak goblok. Bangsat! Aku remuhkan tulang belulang badanmu. Gua... Paman setan gundul cepat sekali. Berlari-lari, berputar-putar. Si Gudawang jadi bingung. Iya, seperti kancil melawan gorila. Paman setan gundul berlari-lari sangat cepat, mengelilingi si Gudawang. Atau menyusup di antara kaki Gudawang. Si Gudawang berusaha menangkap paman setan gundul, tapi tidak bisa tertangkap. Dia terlalu cepat ya. Lama-lama si Gudawang bisa mabok. Kepalanya pusing dipermainkan paman setan gundul. Kenapa si Gudawang tiba-tiba berteriak kesakitan sambil memegang kakinya? Jarum. Jarum? Paman setan gundul mulai mengeluarkan senjatanya. Senjata rahasia jarum beracun. Oh ya? Iya, yang diserang kaki si Gudawang itu. Pantas. Si Gudawang memijit kakinya. Gila. Kedua kaki si Gudawang terus-menerus dicecar oleh jarum-jarum beracun. Betisnya sudah penuh oleh jarum beracun. Si Gudawang bersikap-sikap. Sakit pada kedua kakinya yang ditancap jarum-jarum beracun. Tubuh bagian atas. Iya, dada, perut dan leher si Gudawang dicecar habis-habisan, penuh dengan jarum-jarum. Si Gudawang roboh, tergeletak di atas tanah. Wah, dia sudah tewas. Sekujur tubuhnya penuh oleh jarum beracun. Sekarang kau percaya aku bisa mengalahkan raksasa. Percaya, Paman? Paman hebat. Senjata Paman, jarum beracun sangat mengerikan. Sekarang suruh si Pangeran Samanta itu mengeluarkan jagonya lagi. Baik, Paman. Pangeran Samanta, siapa lagi yang akan maju? Habis. Habis? Maksudmu? Jago-jago Istana Demit sudah habis. Semuanya sudah tewas. Dikalahkan oleh jago-jago dari Madangkara. Jadi? Ya, hanya tinggal aku sendirian. Wah, apakah kau akan mencoba untuk melawan kami? Atau menyerah? Kalau langsung menyerah rasanya tidak enak. Terlalu gampang. Lebih baik aku mencoba dulu. Ya, sekedar coba-coba. Kalau hanya sekedar mau coba-coba, dengan aku saja. Oh, tidak. Sungkan. Sungkan? Ya, sama perempuan aku paling sungkan. Tapi kalau sudah berada di atas ranjang, tidak sungkan lagi. Malah sebaliknya jadi getol. Dasar buaya, mata keranjang. Jangan tersenyum. Kau kira aku tertarik oleh wajahmu yang ganteng? Tertarik atau tidak itu urusanmu. Tapi yang jelas, di dalam hatimu kau mulai suka kepadaku, iya kan? Kalau mau marah-marah nanti saja di atas ranjang. Sekarang aku mau bermain-main dulu dengan si setan gundul itu. Dengan aku? Oh, baik, baik. Majulah kau. Paksi, Kunti, kita harus berhati-hati.
Pangeran Samanta itu seorang tokoh golongan hitam yang dahsyat. Oh ya? Di balik sikap yang ramah tamah dan gerak-geriknya yang tenang, dia menyimpan sebuah kekejaman. Dan bukan suatu hal yang mustahil bahwa dia memiliki ilmu yang sangat tinggi. Membuat aku jadi penasaran, Kakang. Biarlah. Paman Setan Gundul dulu yang maju. Kalau dia keteter, kau boleh maju. Iya. Baik, Kakang Bentar. Setan Gundul, kau benar-benar hebat. Badanmu kecil, tapi sanggup mengalahkan si Gudawang yang seperti raksasa. Gerakanmu sangat cepat, dan senjatamu, jarum beracun, sangat mengerikan. Nah, aku ingin belajar beberapa jurus dari kamu. Keparat, kau berkata dengan tenang dan lemah lembut. Memuji-muji aku, tapi sebenarnya kau merendahkan aku. Kenapa berhenti? Sudah bosan? Keparat, ternyata kau memiliki jurus-jurus silat tangan kosong yang hebat. Sekarang tahanlah senjataku. Wah, jarum beracun. Silakan. Keluarkan semua simpanan jarum beracun itu sampai habis. Aku dengan senang hati meladenimu. Iya. Pangeran Samanta diberondong oleh jarum beracun. Tapi dia dengan mantap dapat mengontokkan semua jarum beracun hanya dengan mengibas-ibaskan lengan baju. Hebat sekali dia. Aku tidak menduga dia sangat dikjaya. Satu pun jarum beracun tidak ada yang kena. Wah, dia mengeluarkan ilmu pukulan angin topan. Dan jarum-jarum beracun itu berterbangan diterjang angin topan, berbalik menyerang Paman Setan Gundul. Paman Setan Gundul roboh. Wah, Paman Setan Gundul tewas. Tubuhnya penuh dengan jarum-jarum beracun. Dia tewas dimakan senjatanya sendiri. Ya, senjata makan Tuan. Ternyata kau seorang tokoh yang hebat, Pangeran Samanta. Baik, jago-jago Madangkara juga sekarang sudah habis. Jadi sekarang, aku yang maju. Silakan. Rayi Paksi, mundur. Kenapa, Kakang Bentar? Aku bukannya tidak percaya kepada kehebatanmu. Tapi kau belum matang dalam bidang ilmu kadikjayaan, bukan? Iya, benar Kakang Bentar. Ilmu saya lebih tercurah kepada penggunaan senjata tajam. Nah, tokoh seperti Pangeran Samanta bukan jenis lawan yang bisa dihadapi dengan senjata tajam, tapi dengan ilmu kadikjayaan. Iya benar Kakang. Jadi, dia bagianku. Baiklah Kakang, hati-hati. Ya. Nah, marilah Pangeran Samanta. Kita bermain-main sebentar. Wah, inikah yang bernama Raden Bentar? Benar. Pantas Lasmini mabuk kepayang, tergila-gila kepadamu, karena kau memang sangat tampan. Kesampingkanlah hal itu. Sekarang urusan perang tanding ini harus dituntaskan. Aku merasa bangga. Hari ini mendapat kesempatan berlaga dengan seorang pemuda yang menjadi sainganku. Saingan? Ya, Lasmini tidak mau sama aku, karena dia tergila-gila sama kau. Jadi kau sainganku yang paling berat. Oh ya? Kalau kau tidak ada, Lasmini pasti jadi milikku. Memperebutkan janda tua, tapi cantik. Kunti, diam. Iya, maaf. Maaf, terpaksa aku harus membunuh kau, Raden Bentar. Sebab aku sakit hati kepadamu. Kau menjadi penghalang bagiku untuk memiliki Lasmini. Nah, aku berikan kesempatan kepadamu untuk melampiaskan sakit hatimu. Baik,
Dan tidak usah pakai basa-basi dengan melakukan pertarungan tangan kosong. Tapi langsung saja mempergunakan ilmu kadikjayaan. Aku ladeni. Tahanlah ilmu pukulan angin topan. Aku ladeni dengan ajian Bayu Bajra. Mereka mengadu angin topan. Pertarungan angin topan yang paling dahsyat. Dinding tembok istana demit itu bergetar seperti mau runtuh, diterjang badai. Ayo, Bajra! Mereka bergetar menahan gempuran angin topan. Wah, tapi Kakang Bentar lebih kuat. Lihat, Kunti, Pangeran Samanta mulai goyah. Kedua kakinya sedikit demi sedikit terangkat. Sebentar lagi dia akan terpental. Pangeran Samanta terpental, melayang di bawah angin topan dan terhempas membentur tembok benteng. Dia bangun lagi. Wah, gila. Hebat benar dia. Tidak cedera sedikit pun. Ajian Bayu Bajra memang amat dahsyat. Aku mengaku kalah. Tapi, aku rasa kau belum menyerah, bukan? Tentu saja. Nah, sekarang tahanlah ajian Mega Buana. Aku ladeni dengan ajian Tapak Seketi. Ilmu apa yang dipergunakan oleh Pangeran Samanta itu? Kok ada suara guntur di langit? Geladak geluduk seperti mau hujan ya? Mungkin dia mau memanggil hujan. Nah, Kakang Bentar sudah mengeluarkan ajian Tapak Saketi. Telingaku sakit, keras sekali suaranya. Mereka saling gempur. Iya, ajian Mega Buana bertarung melawan ajian Tapak Saketi. Ajian Tapak Saketi milik Kakang Bentar lebih ampuh daripada ajian Mega Buana milik Pangeran Samanta. Pangeran Samanta terjengkang dan terduduk di tanah. Badannya bergoyang-goyang hampir roboh. Bagaimana, sang pangeran yang ganteng? Aku tidak menduga kau memiliki ilmu kadikjayaan tingkat tinggi. Ilmu kebanggaanku yang dahsyat, ajian Mega Buana bisa kau punahkan. Masih ada yang lainnya? Keluarkanlah semuanya. Baik, sekarang mari kita mengadu jiwa. Tahanlah ilmuku yang terakhir. Ajian Halilintar membara. Baik, aku ladeni. Kalau tadi aku mengeluarkan ajian Tapak Seketi, maka sekarang aku akan mengeluarkan ajian Tapak Selaksa. Dari tangannya keluar halilintar. Edan, dia bisa menciptakan halilintar. Lihat, Bentar sudah mengeluarkan ajian Tapak Selaksa. Wah, hebat. Dari kedua tangan Kakang Bentar keluar sinar yang berkilat-kilat, menyambar-nyambar. Asik. Seperti menonton pertunjukan sulap. Sinar halilintar yang menyambar-nyambar dilibat oleh sinar yang berkilat-kilat. Pangeran Samanta terpental dan terlempar jauh sekali. Lalu terkapar di tanah dan tidak bergerak-gerak lagi. Diam, membujur dengan kaku. Pasti dia sudah mati. Sebab siapapun tidak akan ada yang sanggup bertahan terhadap gempuran ajian Tapak Selaksa, ciptaan Biksu Kampala, gurunya Bentar. Iya, Pangeran Samanta sudah gugur.
Sekarang, marilah kita masuk ke dalam istana demit itu untuk mencari Lasmini. Baik, Kakang Bentar. Bau. Lorong ini gelap sekali dan sangat lembab. Hati-hati. Istana demit ini sudah tua. Mungkin ada beberapa bagian yang sudah rapuh. Entah lantainya atau pula atapnya. Jangan-jangan terperosok atau tertimpa atap bangunan yang sudah lapuk. Di depan ada cahaya. Iya. Mungkin ini sebuah pintu yang menuju ke ruang terbuka. Iya. Ada apa, Paksi? Pintu ini pintu kayu, tapi sudah lapuk. Kayu-kayunya sudah keropos. Aku tendang sekali saja, ambrol. Jangan ditendang. Didorong perlahan-lahan saja. Iya. Di depan kita terhampar sebuah halaman yang luas dan terbuka, penuh dengan tanam-tanaman. Taman? Taman? Iya, taman istana. Tapi keadaannya sudah rusak. Benar. Nampaknya pekarangan ini bekas sebuah taman istana yang mungkin dulunya sangat indah, tapi sekarang sudah berantakan. Tanaman-tanaman tumbuh tidak teratur dan banyak pohon ilalang yang liar. Sayang, tidak dirawat. Iya. Nah, ayo kita memeriksa bekas taman itu. Iya. Capek. Iya. Satu harian kita menjelajahi istana demit. Semua lorong, semua ruangan, semua halaman dan pelataran sudah kita periksa. 1 hari penuh. Iya. Istana demit ini tidak terlalu luas dan kita sudah memeriksanya. Tapi kita belum menemukan Lasmini. Apalagi Ibunda Pramita. Pasti ada di dalam tanah. Apa? Di dalam tanah? Maksudku, siapa tahu ada sebuah ruangan di bawah tanah, tempat menyimpan para tawanan. Wah, kau hebat, Kunti. Pikiranmu cerdas. Ya, kita belum memeriksa adanya kemungkinan ruangan di bawah tanah. Ayo kita cari. Nah, ini dia. Ada apa, Paksi? Kesini, cepat Kunti. Lihat, Kakang Bentar. Ini ada sebuah lubang besar dan ada tangga menuju ke bawah. Iya. Benar tidak kataku? Pasti ada ruangan di bawah tanah. Iya. Tangga itu pasti menuju ke ruangan di bawah tanah. Ternyata tidak jauh letaknya dari tempat kita berdiri. Berada di dekat kolam taman istana yang sudah kering. Ayo kita turun. Ruangan di bawah tanah ini sempit sekali. Tidak ada kamar-kamar, hanya ada satu ruangan saja. Hah? Itu? Ada apa, Kunti? Ada seorang wanita sedang duduk di pojokan ruangan itu. Bukankah itu Gusti Permaisuri? Ibu! Bibi Permaisuri Pramita! Ibunda Pramita! Ibunda, betapa kau menderita. Kau disekap seperti seorang tawanan. Di tempat seperti ini, Ibunda. Lasmini keparat. Bibi Permaisuri Pramita diperlakukan tidak hormat. Ibunda, ini anakmu. Bentar sudah datang untuk membebaskanmu. Bukan. Bukan Gusti Permaisuri Pramita. Jagat Dewa Batara. Kau bukan ibuku. Kau bukan Ibunda Pramita.
Siapakah kau sebenarnya? Nama saya Jumina. Jumina? Ya. Mengapa kau ada di sini? Apakah kau penghuni istana demit ini? Saya diculik. Diculik? Saya tinggal di desa Cilamaya. Oh, kau orang desa Cilamaya? Rai Paksi, kau tahu? Saya tahu, Kakang Bentar. Desa Cilamaya letaknya di sebelah timur. Tidak jauh dari istana demit ini. Kau diculik karena kau mirip dengan Gusti Dewi Pramita. Tidak, saya tidak mirip dengan Gusti Pramita. Iya, kau benar. Kau tidak mirip dengan ibuku, Ibunda Pramita. Masa kau tidak bisa membedakan yang mirip dengan yang tidak? Betul, Kakang Bentar. Perempuan ini mirip sekali dengan Bibi Pramita. Bahkan bentuk tubuhnya mirip sekali. Itulah makanya tadi kita sama-sama memburu karena saking gembira. Setelah dekat memang agak berbeda. Tapi perbedaannya cuma sedikit. Baik, Jumina. Ya. Kau sendiri tadi berkata bahwa kau tidak mirip dengan Ibunda Pramita. Berarti kau pernah melihat ibuku? Pernah. 2 kali. Oh iya? Di mana? Di teras pendopo istana bagian depan. Lalu setelah itu? Ya, tidak pernah bertemu lagi. Karena beliau dibawa oleh Lasmini ke Taman Indraloka. Taman Indraloka? Oh, pantas. Dari tadi Lasmini tidak pernah muncul. Tidak tahunya dia berada di Taman Indraloka, di lereng Gunung Timbang. Lasmini keparat. Kita ditipu mentah-mentah. Iya, kita diperdaya. Dan rupanya Kak Garnis nasibnya lebih mujur daripada aku. Sebab pada kenyataannya, Lasmini berada di Taman Indraloka. Aku rasa Kak Garnis sudah sampai ke Gunung Timbang. Dan kemungkinan besar sedang bertarung dengan Lasmini. Sebaiknya kita segera berangkat ke Gunung Timbang. Aku ikut. Ikut? Ya, aku ikut hanya sampai di rumahku di desa Cilamaya. Oh, begitu. Boleh. Berhenti. Disuruh berhenti. Damas, suruh teman-temanmu itu berhenti. Hei teman-teman, berhenti dulu. Kita berhenti. Ayo katanya suruh berhenti. Suruh berhenti.